Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang ada di Indonesia? Ketemu lagi dengan Helwia di channel YouTube ini. Kali ini Helwia akan membahas tentang anak aktif. Nah, ya, kita bicaranya hal yang menarik pada anak usia dini. Nah, teman-teman, kalau kita bicara anak aktif gitu ya, berarti anak yang aktif itu pasti mereka energik, mereka semangat, mereka memiliki energi yang lebih gitu ya, terus mereka periang gitu ya, dan ceria, itu ya ada anak aktif. Tetapi ternyata di luar sana terkadang memberikan persepsi yang berbeda. Ketika kita bicara anak aktif, maka orang akan menganggap anak aktif itu ada suatu kelainan gitu ya. Karena apa? Kalau kita bicara anak yang baik gitu ya, menurut yang berbeda persepsi adalah anak yang anteng, yang pendiam, yang gak banyak main, yang gak banyak nuntut, itu baru dikatakan anak baik. Tapi sebenarnya kalau kita bicara anak aktif yang seperti lihat di gambar ini gitu ya, dia ceria gitu ya, justru sebaliknya gitu ya. Nah, ketika kita bicara anak aktif gitu ya, maka ada aktivitas kebutuhan dasar untuk anak. Perlu kita ketahui ini, seperti apa gitu ya kebutuhan dasar mereka. Ya, karena kita mengkaitkan keaktifan mereka, maka gerak dan aktivitas anak usia dini itu menjadi satu kebutuhan yang paling dasar banget, dasar sekali. Karena apa? Ketika gerak dan aktivitas itu sangat dibutuhkan, maka itu akan memberikan pengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan mereka. Secara otomatis, maka kuat dan jiwanya dan tentunya akan menjadi orang yang periang, orang yang ceria gitu ya. Jadi kalau dia sudah banyak aktivitas, sudah banyak bergerak gitu ya, sudah banyak gerak dan aktivitas dan lain sebagainya, tentunya itu akan memberikan kesehatan gitu ya, dan tentunya juga mempengaruhi kepada tumbuh kembang mereka, dan akhirnya rangkaian-rangkaian itu akan membuat mereka jadi riang dan ceria. Nah, selanjutnya kalau kita bicara lagi kembali kepada kebutuhan anak, bagaimana sih sebenarnya yang sebaiknya ya menyediakanlah ya ruang atau halaman yang dibutuhkan anak-anak gitu. Kenapa? Karena mereka butuh bergerak secara leluasa gitu ya. Ini bukan berarti harus mempunyai rumah yang besar gitu ya, enggak juga gitu ya. Ketika memang ruang rumahnya kecil gitu ya, atau ruang kelasnya kecil gitu, enggak apa-apa gitu ya. Tapi tetap kita beri space kepada mereka untuk mereka tetap aktif gitu ya, bergerak secara leluasa. Jadi enggak terlalu kikuk gitu ya, atau mungkin terbatasi ruang dan waktunya gitu ya, atau ruangnya, jadi nggak bisa mereka tuh bermain secara mungkin lari-larian atau mungkin mereka loncat-loncatan gitu ya, karena tubuhnya juga harus bergerak semuanya gitu ya. Nah, kalau kita sudah sediakan space buat mereka, maka otomatis mereka juga akan secara leluasa bisa melakukan hal-hal yang tadi kebutuhan dasar gerak secara fisiklinya. Nah, teman-teman, ketika kita bicara aktivitas anak, maka tentunya juga dia harus bermain gitu ya. Kita kembali lagi saya memberikan penekanan bahwa ketika anak aktif gitu ya, anak usia dini itu memang harus selalu dilengkapi dengan bermain gitu ya. Apapun yang disampaikan, apapun yang dilakukan oleh anak gitu ya, dia akan berhenti bermain ketika dia tidur, ketika dia sakit. Terkadang ada anak juga meskipun sedang sakit, dia tetap beraktivitas. Jadi, sediakan alat-alat bermain yang membuatnya mereka bisa bergerak secara leluasa. Jadi, tidak konsepnya adalah memberikan kebebasan kepada mereka, memberikan keleluasan kepada mereka untuk bermain, karena bermain itu bagian dari aktivitas anak-anak. Nah, teman-teman, ketika kita bicara kebutuhan anak gitu ya, dan selain bermain, maka berikan juga keleluasaan mereka untuk bergembira gitu. Nah, di sini nih, terkadang
mungkin agak berbeda ya ketika kita bicara keleluasan ini adalah di rumah dan di sekolah. Kalau di sekolah mungkin mereka sudah pasti auranya, terus tempatnya juga memang sudah diberikan space untuk mereka bermain gitu ya bersama teman-teman. Tentunya kalau sudah kita bicara bermain pasti bahagia ya, kalau sudah bermain pasti bergembira gitu ya, ketawa, canda gitu. Nah ini kalau, situasinya adalah ketika di rumah gitu ya. Jadi, bagaimana dia bisa, diberikan keleluasaan bermainnya tentunya dengan gembira gitu ya. Kadang-kadang, tidak menutup kemungkinan juga ada yang membatasi itu gitu ya. Artinya mungkin nggak boleh terlalu berisik gitu ya, atau, berharap bahwa anak-anak tetap mainnya tuh, tenang gitu ya, silent gitu ya. Jadi nggak ada mungkin di, satu keluarga itu merasa annoying gitu ya ketika ada satu anak-anak yang gembira, ketawa, canda gitu ya. Kadang-kadang kan mereka itu tidak seperti kita orang dewasa bahwa kita mengetahui bahwa di mana, saatnya kita harus, ngobrol atau bercanda dengan teman seusia kita tuh dengan volume suara yang besar atau kecil gitu ya. Kita mengetahui karena kita paham orang dewasa, tetapi anak-anak tidak, karena dia harus kita berikan keleluasaan mereka untuk mengekspresikan. Nah, ketika anak, dibatasi geraknya gitu ya, maka otomatis dia kurang semangat gitu ya, atau ya males lah ya, kurang energik gitu, karena apa ya, boleh main di sini ya, tapi jangan sampai lewat sini ya, gitu. Boleh main di sini ya, tapi, jangan loncatin dari sini, jangan masuk ke area ini, nggak boleh masuk ke area ini, dan lain sebagainya. Kita mungkin pernah melakukan itu kepada anak gitu ya. Nah itu udah membuat anak tersebut bagaimana mau bergerak, dia sudah, "Ini nggak boleh, itu nggak boleh, jangan lewat sini, jangan injek ini, jangan ke sini," gitu kan ya. Terus tambah lagi, nggak boleh keras-keras ya, nggak boleh bersuara keras, ketawanya pelan-pelan aja, nanti ganggu ini, nanti ini. Nah, itu akan menghambat mereka. Ya, jadi kita beri space kepada mereka, ya itu tadi, karena anak-anak itu memang benar-benar aktif gitu ya, butuh space buat mereka. Nah, sediakan juga alat-alat bermain yang bisa bergerak leluasa. Gitu ya, jadi um, alat-alatnya juga yang memang bisa, ya anak-anak itu kan variasi ya, bisa juga dia mainnya juga yang gambar tempel gitu kan, terus, apa namanya, eee, apa, puzzle gitu, terus, balok gitu ya, atau, mobil-mobilan atau, yang lainnya. Tapi ada satu waktu mungkin mereka juga bermain peran gitu ya, yang otomatis ketika bermain peran itu memerlukan space yang luas gitu ya, karena dia akan berperan menjadi seorang dokter, dia akan berperan jadi seorang polisi, atau dia berperan sebagai apa gitu ya, karena itu perlu sekali, ruang dan perlu juga mengeluarkan ekspresi mereka gitu ya. Nah, teman-teman semua, ini adalah bagian dari, rangkaian ketika kita bicara anak yang aktif. Semoga kita bisa memberikan, eee, pemahaman gitu ya, bahwa anak-anak itu perlu ruang dan waktu, perlu juga space, perlu juga keleluasaan mereka dalam bermain, dalam berekspresi, dalam berimajinasi. Karena apa? Karena keaktifan mereka adanya di situ. Jadi kalau misalkan kita sudah membatasi itu, membatasi space-nya gitu ya, yang seperti tadi saya sampaikan, nggak boleh ke sini, nggak boleh lewat sini, jangan pegang ini, jangan sampai sini, seperti ini, itu akan memberikan mereka, low energy dan, kurang semangat. Jika memang, space-nya atau ruang itu memang, apa, sangat, ada hal-hal yang memang perlu dijaga supaya aman gitu ya, tidak menjadi, kendala atau, hal-hal yang tidak dimungkinkan kepada si anak, maka sebaiknya kita yang justru, memberikan protect kepada hal-hal tersebut gitu ya, sehingga anak-anak tentunya tidak akan menjangkau ke area-area tersebut gitu ya. Tetapi kalau misalkan dia sudah ingin bergerak dan tentunya dibatasi, maka otomatis mereka, yang tadi saya sampaikan, jadi tidak ada semangat untuk
melakukan bermain dengan menyenangkan. Demikian informasi yang Helvia sampaikan. Terima kasih, semoga ini menjadikan manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.